Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekosistem sungai dan daerah aliran sungai atau yang biasa disebut dengan DAS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lili Maulida Salihah dengan NIM 2003511000053 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan dari kelas A. Pengertian sungai. Sungai yaitu suatu badan air yang mengalir satu arah. Sungai juga dapat didefinisikan sebagai sumber air tawar dari alam yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Sedangkan DAS atau daerah aliran sungai merupakan cekungan geohidrologi yang dibatasi oleh daerah tangkap air dan dialiri oleh suatu badan sungai. Organisme sungai dibagi menjadi 4. Yang pertama, anak sungai. Pada anak sungai biasa dijumpai perikanan air tawar seperti ikan mujair atau Oreotromis mozambicus dan ikan patin atau Pangasius. Yang kedua, di bagian hilir. Pada bagian hilir biasa terdapat ikan kucing dan ikan gurami atau Aspernemus gurami. Yang ketiga, sungai tropis. Pada sungai tropis biasa terdapat buaya atau Crocodilia dan lumba-lumba atau Delphinidae. Dan yang terakhir, ada sungai besar. Pada sungai besar biasa terdapat kura-kura atau Testudines dan ular atau Serpentes. Air sungai mengalir sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain loh, seperti erosi, transportasi, dan sedimentasi. Suhu pada sungai bervariasi sesuai dengan ketinggian garis lintang pada air sungai tersebut. Di dalam sungai kalian tidak akan menemukan komunitas plankton. Mengapa begitu? Karena nantinya komunitas plankton akan terbawa arus. Lalu bagaimana cara hidup dari mereka? Kebiasaan makanannya bagaimana? Mereka biasanya menggunakan fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar. Pada pengaliran air sungai, berdasarkan perbedaan kemiringan atau topografi, struktur, dan litologi batuan dasarnya dibagi menjadi 7. Yang pertama aliran dendritik, yang kedua aliran radial, yang ketiga aliran rektanguler, yang keempat aliran trelis, yang kelima aliran sentripetal, dan yang keenam aliran anular, dan yang terakhir aliran paralel. Di samping itu, sungai juga mempunyai fungsi dan manfaat loh. Yang pertama, sebagai penampungan air. Sungai dapat menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan. Air hujan yang turun biasanya akan berkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Tempat tersebut yang menjadi penampungan dari air hujan biasanya yaitu sungai dan juga danau. Yang kedua, sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, sebagai pusat ekosistem biota-biota laut. Selanjutnya ada sebagai kebutuhan manusia seperti bahan konsumsi, bahan baku industri. Dan yang terakhir adalah sebagai aliran ke hilir. Air memiliki sifat bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Dengan berdasarkan sifat air inilah, sungai dapat mengalirkan air dari hulu atau sumber air menuju ke hilir, alias tempat di mana sungai itu bermuara. Hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu yang dapat berakibatnya meluapnya air sungai. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.